Seorang itu sehat bila dia berada dalam keadaan tidak sakit dan cacat secara fisik. Kesehatan dipandang sebagai suatu yang alami, akan menimpa setiap orang, sehingga tak perlu dipermasalahkan lagi. Cuma orang baru sadar akan pentingnya kesehatan bila suatu saat dirinya atau anggota keluarganya menderita sakit atau mendapat kecelakaan yang menyebabkan cacat. Dengan kata lain, pengertian tentang kesehatan dipersempit sedemikian rupa, menjadi halnya upaya mencari pengobatan terhadap penyakit yang sedang diderita. Sehingga dari sini syariat itu juga mengatur tentang masalah kesehatan. Kita urut saja dari dalil itu kan ada istilah an-nadzafatu minal iman, bahwa menjaga kesucian itu termasuk juga bagian dari keimanan. Lah kok bisa? Ya karena begini Pak, bahwa ketika orang itu dikatakan beriman, ya maka dia itu harus istilahnya menjalankan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga kesucian. Berarti dalam ayat itu kan ada penjelasan begini, innallaha yuhibbut tawabin, kemudian wa yuhibbul mutatahhirin kalau nggak salah ya. Artinya Allah itu cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan cinta kepada orang-orang yang bersuci. Atau di dalam ayat lain dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atau Nabi mengatakan ya tadi an-nadzafatu minal iman. Dan di dalam kitab fikih itu juga ada pembahasan kitab toharoh. Jadi setiap orang Islam ketika akan sholat dia harus dalam keadaan suci dari hadas, suci dari najis. Nah ini korelasi hubungan bahwa Islam juga mengatur yang namanya kebersihan. Nggih, tanya Ustaz. Nggih, pripun? Kalau kan ya kita bahasnya yang prostitusi ini kan. Itu kan penyakit sosial, maksudnya fenomena sosial yang ada. Dan itu kayaknya tidak akan bisa hilang kan itu, karena sesuatu yang sudah ada sejak zaman dulu dan merupakan semacam pasar ya. Artinya ada kebutuhan, berarti ada pemenuhan kebutuhan, gitu ya. Nah, sikap Islam itu sebenarnya seperti apa yang konsep Kiai Sahal Mahfud itu seperti apa? Misalnya menyikapi kayak lokalisasi. Lokalisasi itu kalau menurut saya itu kadang ya perlu daripada nanti malah menyebar kemana-mana atau seperti apa. Kalau kajiannya secara fikih sosial itu seperti itu. Seperti apa, Ustaz? Terima kasih bahwa dulu pernah dibahas di Basumasail NU itu mengenai pemusatan lokalisasi sebagai salah satu cara untuk membendung agar praktek prostitusi itu tidak dilakukan di sembarang tempat. Memang secara sekilas praktek itu terkesan mengurangi. Tapi dari sisi lain justru ada unsur pemusatan lokalisasi itu yang dikatakan takrir alal ma'asi atau pengakuan atas legalitas maksiat berupa prostitusi. Sehingga dalam Basumasail dulu praktek ini diharamkan, tetap diharamkan. Artinya ketika ada kebijakan pemerintah memusatkan lokalisasi, ya ini tetap dihukumnya haram. Akan tapi suaranya kurang jelas, Ustaz. Kurang jelas, Pak ya? Nggih. Suaranya mawon, Mbak Menawi. Kalau signalnya sih bagus. Kurang celak mawon, Mbak Menawi. Begini saja. Sudah jelas, Pak, mungkin, Pak? Nah, nggih, jelas. Jadi saya ulangi lagi bahwa dulu pernah dibahas mengenai solusi pemerintah untuk mengurangi praktek prostitusi di sembarang tempat. Ada yang mengusulkan untuk memusatkan lokalisasi seperti kalau di Surabaya itu Dindoli kan semacam itu, Pak. Iya, Ustaz. Akan tapi para ulama tetap merumuskan bahwasanya hukumnya
solusi atau pemusatan lokalisasi ini dihukumi haram. Karena ada unsur di situ pengakuan atas kemaksiatan. Akan tapi tadi ya. Okay. Akan tapi dari sisi lain, Pak, setidaknya memang pemusatan lokalisasi ini dinilai sebagai peminimalisir atau istilahnya itu membatasi atau meminimalisir kemaksiatan. Nah, ini memang juga bentuk dari amar ma'ruf nahi mungkar yang di situ memang harus dilakukan secara step by step. Artinya ketika pemerintah melakukan kebijakan semacam itu untuk diniatkan mengurangi kemaksiatan, daripada tidak membuat program itu kemudian akhirnya prostitusi semakin merajalela, semakin menyebar, ya maka ya dari sisi ini memang justru itu diwajibkan. Mengurangi kemaksiatan diwajibkan. Akan tapi hukum membuat lokalisasi dengan alasan semacam ini ya tetap haram. Hanya tidak diperbolehkan. Nggih. Tapi itu sebenarnya kan dikerjakan juga seperti Arab ya. Arab itu juga melokalisir misalnya kayak ya misalnya tidak harus prostitusi ya, walaupun itu terselubung, tapi daerah-daerah kayak Abu Dhabi, kayak daerah-daerah yang tertentu, atau mungkin Malaysia yang itu dilokalisir untuk judi, Genting Highland, itu kan juga sebenarnya menurut pandangan Islam berarti itu tetap tidak boleh gitu. Ya, maksudnya penyediaan atau penyediaan sarana kemaksiatan tetap haram, Pak. Itu hukum taklifinya haram. Akan tapi dari kecuali sisi itu lain, yang menyediakan non-Muslim. Ya, kalau sekalipun non-Muslim tetap haram aslinya, Pak. Tetap haram karena perbuatan zina pun di agama lain itu juga termasuk perbuatan yang tercela. Cuma dalam sisi kaidah fikihnya ada istilah begini, ketika kita tidak bisa menghilangkan hal itu ya secara keseluruhan, ya maka jangan ditinggalkan secara kesemuaan. Artinya memang di situ kalau dipandang dari sisi itu bisa meminimalisir maksiat, itu bahkan bisa wajib gitu loh. Nah, artinya melakukan solusi dengan hal tersebut selama dipandang itu lebih maslahat, dan ketika tidak dilakukan solusi itu ternyata mafsadahnya lebih besar, seperti prostitusi itu tidak akan bisa terkontrol, maka ya hukumnya wajib. Tapi isi dari kewajiban itu tetaplah jangan diakui sebagai perkara yang boleh, tapi tetap diakui sebagai perkara yang haram karena berisikan kemaksiatan. Berarti kan intinya kita menyediakan sarananya gitu tetap nggak boleh gitu kan? Betul. Cuma itu mungkin ya wilayahnya umarok gitu. Betul. Taklifinya ke umarok berarti. Merupakan kebijakan-kebijakan yang hanya boleh dilakukan oleh pemimpin. Karena pemimpin itu yang boleh mengontrol sebuah wilayah. Sementara kalau sipil itu tidak boleh. Sehingga di dalam hukum fikih, Pak, kalau kita kaji secara tekstual, kadang ya kita menanggapi solusi dari pemerintah itu berupa peminimalisir praktek maksiat itu ya sebuah hal yang haram. Karena apa? Karena di situ memang ada unsur takrir ala ma'asi, pengakuan atas kemaksiatan. Nah, penyediaan itu kan bentuk memberikan fasilitas yang ujung-ujungnya kan juga mempersilahkan orang untuk bermaksiat. Ini satu sisi. Tapi dari sisi lain atau sisi politiknya, dari sisi siasinya, justru hal tersebut itu justru harus dilakukan. Karena maksiat itu tidak bisa tidak bisa dihilangkan secara langsung. Akan tapi minimal itu bisa dikurangi sedikit demi sedikit. Nah, semacam itu. Berarti kan saya juga kadang-kadang heran ya, kayak Doli itu di sana dulu ya, ada musolanya, ada taklimnya gitu. Atau begini, bisa jadi selain nanti ada unsur pengurangan kemaksiatan berupa pemusatan sarana itu, juga nanti bisa dikasih sosialisasi berupa penyediaan penyuluh-penyuluh agama, sehingga
orang-orang yang berada di kawasan hitam itu bisa tersadarkan. Nah, itu salah satu bentuk dari amar ma'ruf nahi mungkarnya semacam itu. Artinya banyak sebenarnya solusi. Artinya pemerintah itu meskipun terkesan membiarkan, tapi sebenarnya juga tetap ada usaha-usaha untuk mengurangi. Tapi ya tidak harus dengan cara yang ekstrim, tidak harus bongkar atau apa. Tapi di situ dia dilakukan dengan cara-cara yang halus, yang lemah lembut. Karena apa? Karena dengan cara yang kasar terkadang itu tidak menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah. Akhirnya menyebabkan konflik, yang di situ menyebabkan wilayah itu tidak stabil keamanannya. Sehingga di situ wilayahnya sudah terkenal wilayah hitam, ada prostitusi, kemudian ditambah konflik lagi. Nah, kan tidak menyelesaikan masalah. Sehingga ya... kecuali gini ya, gini. Ada beberapa niat, Ustadz. Jadi satu itu niat ini kita melokalisir dengan niatan itu supaya kemaksiatan menepi, artinya tidak acak gitu ya, artinya ditempatkan di satu tempat, kemudian kita niatkan juga dibina dan diarahkan gitu. Betul. Nah, yang nggak boleh itu kan niat untuk misalnya memperbesar penghasilan dengan menyediakan sarana dan sebagainya di sana gitu. Ini yang dari sisi negatifnya kan, tapi kan sebenarnya tujuan dari sarana ini kan tidak sampai mengarah ke situ. Hanya sebagian oknum itu memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Artinya di saat pemerintah itu menerapkan kebijakan mempersulit pengadaan sarana kemaksiatan dengan memperbesar pajak, di sisi lain ada orang yang di situ ya memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah pundi-pundi kekayaannya. Ya, tapi yang namanya solusi cara fikih itu ya fleksibel, Pak. Tidak ada yang di situ maslahat secara murni, tapi juga tidak ada mafsadah secara murni. Artinya ya setiap peraturan itu mesti mencakup yang namanya masalah dan mafsadah, tergantung bobot besar dan kecilnya gitu loh. Ya seperti begini saja. Di Indonesia ini kan ada kebijakan pajak. Sebenarnya orang Islam itu tidak usah membayar pajak, dia sudah terkena kewajiban zakat bagi orang kaya. Tapi kan realitanya orang Islam itu nggak sadar akan kewajiban zakat. Dia itu malah menerima dengan konsekuensi pembayaran pajak. Nah, ini sebuah realita sosial yang harus kita sadari. Ya sebenarnya ironi. Dari syariat ironi, tapi tidak bisa kita pungkiri, karena kalau kita dengan pandangan fikih saja, tanpa kita memandang sisi aspek sosiologis, secara psikis juga, nanti ya kita akan kaku. Tapi kalau kita melihat dari sunatullahnya, Pak, ya memang dari dulu semacam itu. Manusia itu akan lebih takut kepada hal-hal yang di situ sifatnya itu memang betul-betul tampak, sebagaimana ancamannya seorang raja, ancamannya seorang pemimpin. Tapi mereka itu tidak akan takut dengan hal yang sifatnya abstrak, yang di situ hanya sebatas keyakinan saja. Akhirnya yang terjadi, orang itu lebih takut untuk meninggalkan pekerjaan karena miskin daripada dia takut untuk meninggalkan salat, padahal itu konsekuensinya dosa, kan semacam itu. Betul. Kayak ini ya, Gus Mus itu pernah itu? Saya pernah dengar ceramah beliau itu, menyediakan nanti coba saya ingat lagi. Tapi yang jelas kan ini ya, kayak semacam ini kan di seluruh kota kayaknya ada ya, posisi prostitusi baik yang nyata atau terselubung itu kan pasti ada. Nah, betul. tinggal ini kuat-kuatan ya antara dakwah dengan dakwah ilallah, dakwah ila syaitan kan biasanya kuat arusnya itu dakwah ila syaitan ini. Betul. Sebenarnya begini, kita pandang fikih itu kan tidak hanya secara teori saja, tapi juga secara praktek. Saya kemarin ketika kuliah itu juga pernah mendapatkan penjelasan begini. Contohlah sebenarnya yang paling kentara itu adalah
memimpin atau hukum memilih pemimpin yang non-muslim. Jadi menjadikan orang non-muslim sebagai pemimpin. Ini hukumnya tetap haram. Haram, Pak, tidak boleh. Tapi anehnya, Pak, kalau kita baca Al-Quran, sunatullahnya itu dulu nabi-nabi itu hidup malah dipimpin oleh orang-orang yang kafir bahkan menentang Allah. Seperti Nabi Musa itu hidup di era Raja Fir'aun. Iya. Dan semacam itu. Kemudian ada lagi itu Raja Namrud itu ya, yang bermusuhan dengan Nabi Ibrahim. Artinya dari sisi sunatullah kita harus menyadari bahwa tidak semua hal itu kita bisa laksanakan atau hukum fikih ini bisa kita terapkan. Artinya di situ ada batas. Terlebih lagi sebenarnya kan Allah itu juga tidak memaksa manusia untuk menjalankan syariat ini di luar batas. Artinya ada keadaan-keadaan yang kita harus maklumi. Kita tidak boleh menggunakan hukum fikih yang keras ketika memang berimbas pada di luar keterbatasan manusia. Jadi semacam itu. Atau begini. Seperti kita itu. Kalau gini, pandangannya kemarin kan tentang Ahok itu ya, yang rame kemarin itu. Nah itu sikap apa itu Nahdliyin lupa saya itu kemarin waktu itu seperti apa kemarin? Ya kalau secara fikih ya tetap haram, Pak. Akan tapi secara tindakan, andaikan itu terjadi, ya maka kita harus tadi meminimalisir mafsadah dari kebijakan-kebijakannya pemimpin non-muslim. Kemudian juga kita malah kalau diperlukan dengan cara-cara elegan, semisal kita itu dekat dengan pemimpin non-muslim itu sehingga pemimpin non-muslim itu akan sungkan untuk memberikan kebijakan yang bertentangan dengan aspirasinya umat Islam. Seperti pembatasan tempat ibadah atau apa. Itu malah diperlukan juga. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar kita ya akhirnya tetap ingkar biqauli. Ketika kita tidak bisa merealisasikan dengan ucapan atau dengan tindakan ya karena memang rawan konflik ya harus menggunakan ingkar biqauli. Jadi semacam itu. Mungkin bisa diteruskan atau bagaimana, Pak? Monggo lanjut, Ustaz. Jadi saya teruskan, sebenarnya ini kan poinnya kita bahas prostitusi, tapi karena ada sisi kesamaan dengan kasus-kasus yang lain seperti pertentangan antara hukum fikih dan sunatullah, akhirnya bablas kemana-mana. Tapi intinya semacam itu. Apa-apa, Ustaz. Malah kalau, memang kan bagusnya diskusi itu meluas. Kalau diskusi menyempit nanti repot. Ya memang semacam itu. Artinya yang kita ambil itu ya pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya belum pernah kita dengar lah, Pak. Mungkin saya belum pernah mendengar nopo sing panjenengan dakwah kan. Mungkin juga sebaliknya, ngoten. Nggih, Ustaz. Napa niku kalau nggih memperkaya hasanah itu. Iya. Nah, di sini begini, Pak. Kalau secara syariat sebenarnya masalah penyaluran seksual itu ya kita mengenal istilah yang namanya nikah, kemudian tasari atau beli budak. Yang haram itu ya seperti zina, seperti sodomi atau liwat, dan sesuatu yang di luar nikah. Ini memang diharamkan. Karena apa? Karena selain ya karena ada nas dari Al-Quran yang melarang perzinahan atau praktek-praktek hubungan seksual di luar nikah, ini juga ada sisi penjagaan syariat terhadap keberlangsungan hidup manusia. Artinya seperti perzinahan itu diharamkan. Karena apa? Karena kalau nanti dilegalkan, maka akan semakin tidak memperjelas status nasabnya. Sementara kita tahu bahwasanya Islam itu sangat menjaga yang namanya keturunan atau nasab. Nah ini menarik, Ustaz. Kalau kemarin kan ini. Kemarin tuh disertasi yang agak ramai itu yang ini, yang dari UIN ya. UIN Jogja itu yang apa itu, yang hubungan seks premarital. Nah itu
pemikirannya Muhammad Sahrul itu, dia kalau itu nanti hubungannya itu adalah apa istilahnya dianggap sebagai milkul yamin, maka hubungan premarital itu sebenarnya tidak apa-apa gitu. Jadi kemarin kan sempat ramai itu ya. Betul. Nah, jadi ada juga ternyata tokoh-tokoh Islam itu yang memiliki pemikiran yang agak anti mainstream ya. Jadi begini Pak, sebenarnya menurut saya pemikiran itu sudah ada semenjak dahulu. Kan kita di dalam kitab-kitab salaf kan mengenal istilah perbudakan. Milkul yamin ya. Nah, secara realita itu sudah tidak wujud lagi di zaman sekarang karena undang-undang itu kan menuntut perbudakan itu kan dihapuskan di undang-undang barat itu. Sehingga begini, kadang ada orang-orang itu ketika memahami teks dia itu salah di dalam menerapkannya. Ini sebelum ke arah perbudakan ini saya gambarnya begini, seperti orang ekstremis itu Pak. Orang ISIS atau orang garis-garis keras itu Pak. Kenapa mereka kok sampai berani membunuh umat Islam, kemudian mereka itu menjarah hartanya, dan sampai mereka itu menganggap bahwasanya wanita-wanita yang beda pemahaman dengan dia itu seorang yang dianggap seperti budak. Ya karena bermula dari mereka itu adalah orang yang sangat kaku, sehingga mereka merasa Mengambil benar teksnya itu ya. Betul. Merasa benar sendiri dan saking kakunya akhirnya menganggap meskipun sama-sama umat Islam, tapi kalau beda paham, maka dia sudah tidak seagama atau dianggap orang yang murtad. Ketika murtad, berarti sah untuk dijarah hartanya, sah untuk diboyong atau ditawan wanita-wanitanya. Sehingga dari pemahaman atau premis-premis semacam ini, mukadimahnya sebenarnya benar, Pak. Akan tapi penisbatan yang keliru. Artinya mengatakan orang yang beda pemahaman sehingga sampai dikatakan kafir, nah ini yang keliru sebenarnya. Tapi kalau dikatakan misal orang kafir itu halal darahnya, ya memang betul ada itu konsep kafir harbi. Kalau dikatakan kalau setelah perang itu misalnya kalau zaman sekarang kan ya tetap bisa jadi budak juga kan Ustaz? Sebenarnya semacam itu, akan tapi tidak realistis. Dan kita harus menyadari bahwa hukum-hukum yang di situ tidak realistis, sebagaimana kasus perbudakan, sebagaimana kasus negara ini apakah statusnya itu Darul Islam atau Darul Harbi, apakah masih ada kafir zimmi yang di situ setor jizyah atau pajak pada umat muslim, itu kan syariatnya semua di kitab itu kan ada, kan tapi kan tidak realistis. Karena di zaman sekarang itu hampir nggak ada sekat antara orang Islam dan orang kafir. Semuanya itu punya hak dan punya kewajiban. Sama-sama punya hak untuk bertempat di sebuah negara, sama-sama punya kewajiban untuk membayar pajak. Sehingga ini yang saya maksud tidak realistis ketika mengatakan konsep-konsep seperti Muhammad Sahrul itu. Meskipun kita akui ada konsepnya. Sehingga karena kesalahpahaman, satunya menggunakan teks, satunya tidak memandang realita, ya akhirnya terjadi yang namanya keluar dari mainstream tadi. Jadi semacam itu. Bahkan dikatakan juga sebenarnya yang namanya budak itu ya tetap ada, meskipun dalam tanda kutip sekarang ini seakan-akan itu tidak berlaku, tapi suatu saat ini juga akan berlaku ketika Allah itu menghendaki. Sebagaimana di zaman sekarang itu umat Islam terkesan terbelakang, kalah dengan propaganda barat, tapi suatu saat umat Islam itu juga akan berjalan. Iya, Ustaz. Balik ke konsep Ustaz. Yang milkul yamin tadi kan banyak dipraktekkan raja-raja itu juga kan, raja-raja Islam itu kan. Betul. Yang milkul yaminnya sampai 1000 atau apa gitu kan. Iya. Nah, itu kan sekitar 1400 1500 Masehi kan yang seperti itu. Nah, itu prakteknya diperbolehkan kalau masa itu. Boleh. Karena memang dikenal di dalam agama Islam. Di zaman dulu orang itu menjual budak, kemudian menghibahkan budak. Ya,
sampai diatur masalah istibro. Istibro itu adalah seperti menunggu masa iddah. Cuma kalau iddah itu kan melalui hubungan pernikahan, tapi kalau istibro itu kan transaksi budak. Jadi ketika Oh gitu. bapak itu andaikan Nggih, bapak beli budak, maka tidak boleh nggih. memakai langsung, harus menunggu sekira budak Oh. itu bebas kandungannya. Nah, itu sampai diatur, Pak, di dalam hukum Islam itu. Nggih, nggih. Istibro. Kitab-kitab klasik berarti Ustaz ya. Iya, betul. Tapi ya sekali lagi kalau kita sekarang membahas ya hanya sebatas teks saja. Tapi kalau realitanya ke dalam bentuk sosialnya itu tidak wujud. Karena Nggih, memang nggih, sudah nggih. tidak ditemukan lagi. Nggih, Ustaz. Sehingga sebenarnya kalau saya katakan konsep dari Muhammad Zahrur itu ya secara teks tidak salah ya, karena memang Islam juga mengatur yang namanya perbudakan. Akan tetapi kalau kita kontekstualisasikan ke Di zaman dalam era sekarang. ya tidak, akhirnya dikatakan keluar dari mainstream. Nggih, nggih. Nah ini yang sebenarnya harus dipahami umat Islam terutama dalam mempelajari fikih sosial. Karena apa? Karena ajaran fikih itu tidak hanya dipahami secara teks, tapi juga konteks. Seperti yang paling nyata sekarang itu kan masalah jihad semisal. Kalau zaman dulu orang jihad itu ya dengan cara berperang. Tapi kalau sekarang orang berperang ya mesti dikatakan orang nganggur. Kalau dulu Nganggur ya. ya betul ya, karena daripada perang yang mending sekarang itu kita berdagang, kita mencukupi anak istri, kemudian kita itu memberi pengetahuan kepada orang-orang yang bodoh, Itu mengentaskan karena pemikiran. perangnya juga digaji, Ustaz. Apanya? Orang berangkat perang itu kan karena digaji juga itu. Nah, ya yang repot itu ketika memang ada unsur kepentingan, Pak. Karena orang Barat itu semisal mereka itu kan berprofesi sebagai pembuat alat perang. Sehingga mau nggak mau ketika mereka itu bisnis alat perang, ya mereka harus menciptakan sebuah propaganda yang bisa membuat jualan mereka itu laku. Nah ini yang bahaya. Sehingga ya mereka itu berusaha istilahnya memprovokasi negara-negara Islam adu domba sehingga mereka itu bisa mengeruk keuntungan dengan penjualan senjata atau penjualan alat-alat perang semacam itu. Tapi ini dari sisi yang lain, Pak, dari sisi yang lain. Artinya saya katakan tadi orang nganggur itu ya karena memang rata-rata kalau orang itu memahami jihad secara betul, mestinya dia itu akan memulai jihad itu ya dari diri sendiri dan mengupayakan bagaimana orang sekitar itu bisa mendapatkan manfaat. Karena jihad itu kan sebenarnya maknanya bukan perang, tapi berusaha. Jadi mengeluarkan kemampuan atau mencurahkan kemampuan gitu saja. Nah, seperti dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad itu Pak, sebuah kitab tafsir mengenai jihad ini, dikatakan bahwasanya jihad itu ada unsur yang paling penting itu jihad dari diri sendiri atau diistilahkan jihad an-nafs. Karena seberapa besar orang itu sukses dalam berjuang, itu mesti dimulai dari melawan egonya, melawan hawa nafsunya. Kalau dia itu belum berhasil melawan egonya atau hawa nafsunya, ya bagaimana bisa dia itu mengatur kebaikan orang lain? Nah, kebaikan dalam dirinya sendiri saja belum bisa diatur. Nah, kalau sudah bisa mengatur kebaikan diri sendiri, sudah bisa berjihad untuk diri sendiri, ya maka memprioritaskan jihad kepada orang lain dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Sehingga di dalam agama Islam ada istilah it'amul jae, memberi makan orang-orang yang lapar. Kemudian kiswatul ari, memberi pakaian orang-orang yang kekurangan pakaian. Kemudian juga ta'limul jahil, mengentaskan kebodohan. Dan sesuatu yang intinya bermanfaat lah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lah, jihad perang itu ketika negara kita itu terancam stabilitasnya. Ini bisa digambarkan ketika negara kita terjajah oleh Belanda atau negara-negara kafir yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara
mayoritas penduduknya Islam itu sebagai negara jajahan. Ya kalau sekarang itu tidak tertasawur. Jika saya katakan tadi, orang berjihad dengan cara perang, di sini ya dianggap kurang kerjaan atau orang yang nganggur. Kalau yang di ini kan di bab tayamum itu ada beberapa kafir itu di Nail Roja itu apa? Kafir amani, kafir muahad apa itu? Kafir apa? Zimmi, kafir harbi, kafir muahad, kafir muamman. Nggih, muaman. Jadi memang definisinya di situ kan intinya kalau kita melihat posisi sekarang itu. Nggih. Nah, jadi konsep jihad itu sekarang kalau mau diterapkan ya agak sulit karena kan kalau misalnya bikin khilafah nanti siapa yang mimpin ya bingung sendiri. Pasti yang lain kan nggak mau dipimpin, satunya siapa. Terus musuh bersamanya siapa gitu kan nggak ada itu. Sekarang kita malah dekatnya sama Rusia dibanding Amerika. Ya itu secara politik, Pak. Karena kebetulan mungkin maslahatnya atau kebaikannya itu lebih mendekat kepada negara-negara blok timur. Dan mafsadahnya lebih besar mendekat pada negara blok barat. Ya tapi andai kan ketika semua posisi didudukan secara sama, andai kan Rusia itu sama jahatnya dengan Amerika semisal sama menimbulkan risiko yang besar, ya saya kira akan dijauhi semua. Indonesia itu kan konsepnya non blok kan negaranya itu, Pak. Nggih. Cuma yang paling penting begini. Yang saya katakan seperti pemahaman jihad itu jangan sampai jihad itu disalahpahami bahwa jihad itu hanya perang. Padahal perang itu hanya sekian nomor berapa. Justru yang paling penting itu adalah jihad. Ya seperti tadi mengerahkan kemampuan untuk memberikan manfaat pada diri sendiri juga orang lain. Jadi semacam itu. Atau bisa kita bahasakan begini, orang yang salah memahami jihad itu ya salah di dalam penerapannya. Jadi secara konsep ada memang jihad perang, akan tapi dalam penerapannya yang sering keliru. Nah ini yang saya katakan tadi, mungkin yang dikatakan oleh Pak Sahrur di dalam makalahnya itu ya betul. Akan tapi orang yang membaca ini kadang salah di dalam pengaplikasiannya. Implementasinya. Betul. Dalam penerapannya itu juga kurang tepat. Nah, sebenarnya banyak, Pak. Masalah-masalah semacam ini banyak. Oleh karenanya pentingnya media sosial kan dibuat itu ya dari si ini. Betul. Jangan sampai kita itu terkesan tekstual, akan tapi kontekstualnya, penerapannya itu malah tidak ada sama sekali. Nah, akhirnya yang terjadi kan ilmu kita tidak bermanfaat. Malah bisa membahayakan orang lain. Sebab kita itu salah tekstual di dalam mempraktekkan atau terlalu tekstual. Sehingga sampai ada istilah malpraktek dalam keagamaan ya semacam ini. Nah kalau orang malpraktek di dalam kesehatan saja sudah membahayakan, Pak. Apalagi di dalam masalah keagamaan, yaitu lebih bahaya lagi. Sesat menyesatkan ya. Nggih. Mungkin bagaimana bisa diteruskan? Lanjut, Mas Ustaz. Saya tambahkan bahwa dalam membendung yang namanya prostitusi di dalam syariat itu mengenal istilah yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu bisa dengan kriteria yang macam-macam. Seperti begini, Pak. Mereka-mereka yang di situ bisa mengupayakan di dalam pembuatan undang-undang, ya maka dia harus mengupayakan bagaimana undang-undang itu tidak bertentangan dengan syariat. Minimal itu. Syukur-syukur kalau apa yang menjadi isi undang-undang itu bisa linear atau bisa sesuai dengan syariat. Seperti begini, Pak. Memang kita akui dalam undang-undang Indonesia ini perzinaan itu belum diatur hukumannya secara jelas. Sehingga yang repot itu ketika ada orang itu melakukan prostitusi, dia itu hanya dijerat dengan pasal lain. Seperti ada orang itu melakukan praktek prostitusi kan, dia bisa dikenai pasal karena dia itu menyalahgunakan tempat
Kalau dia mungkin karena dia itu melakukan bisnis terlarang. Nah, yang repot itu ketika kasus suka sama suka. Ini belum ada undang-undang secara khusus. Tapi dari si moral, alhamdulillah pemerintah juga melarang atau juga mengakui kalau perbuatan prostitusi ini sebagai perbuatan yang tercela atau haram. Artinya sebenarnya ini adalah lahan bagi kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga dari sisi ini sebenarnya umat Islam itu kuliah jurusan hukum itu ya kalau untuk memperjuangkan hal-hal semacam ini untuk mensosialisasikan, menyadarkan dari si ini ya wajib kita harus mempunyai orang-orang yang di situ berjihad dalam sisi dia belajar undang-undang, kemudian dia itu bisa menyesuaikan undang-undang ini dengan syariat agama. Kemudian mereka-mereka yang berada di masyarakat sipil, ya mereka-mereka harus bisa menciptakan lingkungan di mana lingkungan itu menyadarkan semua warganya bahwa yang benar itu harus menikah, tidak boleh kumpul kebo, tidak boleh melakukan hal-hal yang menjurus pada perzinahan. Sehingga selain nanti mengharamkan perzinahan, juga diharapkan ada upaya untuk membendung sesuatu yang dapat menjurus perzinahan. Sehingga seperti orang dulu, Pak, orang laki-laki gonceng perempuan itu suasananya masih tabu. Kadang orang-orang laki-laki yang gandengan perempuan di depan orang lain itu sungkan. Nah, lingkungan-lingkungan ini ketika masih bisa dipertahankan atau mungkin bisa diciptakan, ya itu malah lebih baik. Ya ini mungkin upaya sekarang ini Ustaz, goncengannya bertiga, udah cabi-cabian namanya. Nah, ini sebenarnya juga PR bagi kita. Sebenarnya dulu pernah, Pak, istilahnya mereka-mereka yang pacaran rata-rata mereka-mereka masih sekolah. Ya, dari sisi amar ma'ruf nahi mungkarnya dari sisi mungkin kepala sekolahnya punya kebijakan itu ya kita kasih masukan bagaimana agar kebijakan itu bisa meminimalisir kemaksiatan yang menjurus perzinahan semacam itu. Ya ini yang step-step semacam ini yang harus diketahui. Tapi kadang kita itu karena mungkin tidak mengetahui stepnya amar ma'ruf nahi mungkar didukung oleh kita itu giroh agamanya ditumpangi dengan emosi, syahwat, yang asalnya ingin menegakkan agama, malah yang terjadi itu menciptakan konflik. Nah, sehingga amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak bisa terrealisasi dengan baik atau maksimal. Jadi artinya ada orang pemuda preman-preman itu disuruh membakar atau merusak fasilitas-fasilitas gara-gara di situ ada satu orang yang melakukan prostitusi. Padahal itu kalau dilakukan pendekatan secara persuasif ya bisa jadi itu lebih ampuh daripada menggerebek yang di situ berujung perusakan fasilitas. Contohnya semacam itu. Nggih. Ya mungkin bagaimana Pak, ada yang perlu ditanyakan lagi? Kami lanjut Ustaz. Saya kira pembahasan masalah ini sudah selesai ya. Kalau sudah selesai kita pindah pada pembahasan yang lain. Nggih, Ustaz. Halaman 90. Ini judulnya dakwah yang partisipatif. Artinya bagaimana kita itu berdakwah betul-betul kita mengajak orang itu menuju jalannya Allah. Sehingga dakwah itu dipahami sebagai dakwah yang ramah, bukan dakwah yang partisipatifnya ini sudut pandang pendakwah atau sudut pandang yang didakwah ya, Ustaz? Nggih, semuanya. Artinya kiat bagaimana kita itu menjadi seorang dai yang bisa diterima. Kemudian ketika sudah bisa diterima, bagaimana kita menciptakan strategi dakwah yang di situ efektif untuk memberikan kemanfaatan. Karena kadang setiap orang itu beda-beda strategi dakwahnya.
Seperti dulu Wali Songo ini kan dakwahnya ada yang pakai musik, ada yang itu pakai wayang. Nah, andaikan itu diterapkan di zaman sekarang itu kan ya belum tentu tepat semuanya. Nggih. Orang milenial sekarang dikasih pertunjukan wayang, ya mereka tidak akan menonton. Karena mereka itu senangnya itu pada hal-hal yang sifatnya itu hal yang baru atau modern. Apalagi kemarin ada wayang bid'ah itu. Betul. Juga Sebenarnya ya, banyak ini nih, kita itu banyak berseberangan dengan yang sebelah itu ya, karena ini ya, mereka lebih mengutamakan tekstual kalau saya lihat. Jadi betul. teks-teksnya itu dibuat kaku sehingga kayak misalnya yang paling umum itu kan kunut itu bid'ah. Berarti kan kalau dirunut secara mantik nanti pasti mengarah bahwa Imam Syafi'i itu sudah berbuat bid'ah kan gitu. Betul. Padahal mereka kadang-kadang menukil pendapat Imam Syafi'i kan ya lucu gitu. Iya. Artinya begini, Pak. Yang terjadi sekarang seperti kemarin kita membahas sihir dari ilmu wifik itu. Yang terjadi itu sebenarnya bukan isi dari ungkapan mereka salah benar enggak, tapi mereka itu ada unsur menggunakan kebenaran untuk hal-hal yang salah atau istilahnya mensalahgunakan perkara-perkara yang benar atau istilahnya kalimatul haq urida bil batil kan semacam itu. Jadi, ini memang strategi dakwah mereka sehingga sampai kemarin ditanyakan kalau orang-orang sebelah itu bisa besar dengan cara menciptakan kehebohan, dengan cara merusak mainstream yang ada, apakah Ahlus Sunnah itu atau orang NU semisal atau orang Muhammadiyah, apakah juga perlu berdakwah dengan cara mereka? Kemarin ada yang membahas semacam itu. Kemudian dijawab bahwa dakwah-dakwah semacam itu tidak akan efektif secara secara jangka panjang. Artinya itu hanya sifatnya itu ya anget-anget tai ayam lah istilahnya itu. Hanya mungkin viral sebentar, tapi ya sudah itu mereka akan dicap sebagai orang yang buruk. Satu. Kemudian justru dakwah-dakwah semacam ini ya ibaratnya orang itu menciptakan api, ya tidak bisa dilawan dengan api, ya harus kita itu melawan dengan cara yang santun, kemudian elegan. Tidak boleh malah menggunakan cara-cara mereka. Ini kan ibaratnya memadamkan api menggunakan api. Ya tidak akan padam. Yang ada itu malah runyah, malah membesar. Nah, ini mengenai strategi dakwah mereka. Sehingga sebenarnya begini, Pak. Fenomena-fenomena seperti orang Wahabi itu mendirikan rumah tafsir yang di situ ada doktrinitas bahwa ya betul. akidah-akidah Ahlussunnah yang sudah dianut mapan ini salah. Kemudian mereka juga mendekati artis-artis untuk hijrah. Kemudian mereka itu juga melakukan perubahan di dalam kurikulum. Nah, ini cukup kita kontrol saja. Cukup kita kontrol, tidak perlu kita itu istilahnya menanggapi dengan hal-hal yang terlalu reaktif. Ya kalau memang itu terjadi dalam dunia pendidikan, berarti ya kita masukkan saja orang-orang yang moderat di dalam dunia pendidikan. Betul. Jadi tidak perlu kita teriak-teriak karena mereka kaderisasinya itu penting. Nah, oleh karena ya ini kaitannya tadi dengan jihad tadi, bahwa yang paling penting seperti yang saya katakan tadi, jihad itu ya seperti kaderisasi, seperti pengentasan kemiskinan, itu sebenarnya lebih penting karena yang ditunjukkan itu ya tujuannya. Sehingga begini, ulama-ulama yang meninjau dari sisi dakwah kadang itu tidak mempermasalahkan metode-metodenya, sekalipun secara fikih itu bertentangan. Ya ngapunten, mungkin sebagian pondok, sebagian kiai itu ada yang haflah akhirus sanah itu tidak diisi pengajian, tapi diisi dengan konser musik. Sebagian itu ada. Nah ini sebenarnya bukan hal yang terlalu dipermasalahkan, karena apa? Ini sebenarnya wasilah. Kemudian ada lagi yang di situ prosesi-prosesi atau perayaan-perayaan yang di situ dianggap mungkarot, seperti yang baru-baru ini ya karnaval itu.
Ya ini kan sudah banyak mungkarotnya seperti percampuran Nggih, laki-laki dan perempuan, laki-laki nggih. joget. Tapi ini mafsadahnya tidak terlalu besar. Yang paling besar itu ketika orang itu sudah tidak sadar pada negaranya sendiri. Oleh karenanya melakukan karnaval-karnaval ini meskipun itu mungkarot tapi dari si wasilah, hanya si wasilah atau perantara. Tapi tujuannya untuk menciptakan kerukunan, untuk menciptakan kebersamaan yang ketika itu sudah tercipta, maka kedamaian Indonesia, negara Indonesia itu akan terwujud. Ketika damai, orang-orang beribadah itu juga akan tenang. Orang-orang tidak akan terusik dengan yang namanya konflik, semacam itu. Sehingga dari sisi ini, strategi-strategi dakwah yang nyeleneh itu tidak dianggap masalah. Justru ketika kita itu terlalu mempermasalahkan strategi dakwah, sebagaimana kaum-kaum sebelah itu, malah mereka itu tidak mendapatkan maksudnya atau tujuan aslinya, yang semestinya dakwah itu tujuan aslinya supaya orang-orang tertarik dengan agama, ketika disampaikan dengan cara-cara yang tidak elegan, seperti dengan cara mudah membid'ahkan, mudah mengkafirkan, mudah menyalahkan tradisi, yang ada manusia itu akan menghindar dari agama. Karena mereka menganggap agama itu isinya hanya membid'ah-bid'ahkan saja. Agama itu isinya hanya mengkafir-kafirkan saja. Jadi semacam itu. Ustaz, ini agak menyimpang. Jadi ini apa yang trilogi tauhidnya Wahabi itu sebenarnya menurut pandangan kita itu seperti apa itu? Yang rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu. Ada nilai menggok atau beloknya di mana itu? Ya banyak Pak sebenarnya Pak. Terutama di dalam masalah aplikasi dari tauhid itu sendiri. Mereka yang mengatakan tauhid rububiyah, uluhiyah, kemudian apa? Satunya itu istilah konsep trilogi Asma wa ketuhanan, sifat. asma wa sifat. Mereka itu yang jelas bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah yang meyakini sifat 20. Saya contohkan begini. Panjenengan tahu konsep tawasul? Berdoa dengan menyebut nama atau kita beramal dengan menyebut melakukan wasilah-wasilah itu. Dengan tauhid rububiyahnya mereka mengatakan bahwasanya orang bertawasul itu dikatakan orang yang meminta kepada manusia, itu syirik. Nah, itu bahaya dari pemahaman akidah mereka. Jadi semacam itu. Dan banyak lagi sebenarnya. Seperti orang ziarah kubur itu haram, bahkan kafir karena dianggap penyembah. Itu kalau namanya penyembah kubur gitu kalau mereka, Mas. Karena apa? Karena mereka itu hanya memahami yang namanya tauhid itu ya harus tauhid, harus murni. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat kan semacam itu. Sementara kalau orang itu menggunakan wasilah, itu berarti tidak meminta kepada Allah, tapi dia itu meminta kepada selainnya Allah. Nah, ini bahaya. Karena tidak sesuai dengan realita itu saja. Orang realitanya itu kan ketika dia itu semisal ingin menemui pemimpin, mestinya dia itu akan berupaya untuk mendekati orang yang punya hubungan dekat dengan pemimpin itu. Supaya bisa menghubungkan dia dengan pemimpin tersebut. Kan ngoten logikanya. Bapak itu ingin bertemu presiden kan nggak mungkin. Panjenengan itu bengak-bengok di depan istana negara kan nggak mungkin. Tapi harus lewat protokoler negara, lewat ajudannya presiden, orang dekatnya presiden, nanti diatur pertemuannya kapan. Lah orang bertawasul kepada makhluknya Allah bukan berarti orang yang meminta kepada makhluk itu, akan tapi mendekat kepada Allah melalui hamba-hambanya yang terpilih. Sehingga orang yang bertawasul itu semisal mesti orang-orang yang punya hubungan kedekatan dengan Allah. Nah ini yang tidak dipahami oleh orang Wahabi. Karena konsep trilogi mereka itu terkesan kaku. Betul. Kalau kita kembangkan Pak, trilogi mereka itu juga akan terkesan jumut. Sehingga mereka menggambarkan Allah itu ya seperti makhluk-makhluk yang berjisim. Yang nah, ini yang istawa itu kan. Betul. Nah, sehingga kalau ditanyakan bahayanya apa trilogi itu, sebenarnya secara konsep itu ya tidak ada yang bertentangan. Tapi secara aplikasi itu sangat membahayakan.
Nyatanya membuat orang itu gampang mensirik-sirikan amalia hanya dengan kedok pemurnian tauhid yang tidak pada tempatnya. Semacam itu. Betul. Nah, Jadi bagaimana apa itu yang ada yang tanyakan lagi mungkin? Kami persilahkan. Nggih, sampun Ustaz. Bagaimana, Halo? Pak? Sampun Ustaz. Kemudian Halo? kami sebutkan, bisa didengar suara saya? Sampun, nggih. Di sini Kiai Sahal menyebutkan bahwa efektivitas dakwah mempunyai dua strategi yang saling mempengaruhi keberhasilannya. Pertama, peningkatan kualitas keberagamaan dengan berbagai cakupannya seperti di atas. Ya, kita harus mendidik orang-orang yang di situ paham dengan ilmu agama, mendidik orang-orang itu moderat, tidak kaku di dalam beragama. Yang kedua, mampu mendorong perubahan sosial. Nah, ini yang paling sulit, Pak. Karena orang itu di zaman sekarang terutama untuk hidup dengan mengimbangi arus perubahan zaman itu sudah sulitnya minta ampun. Okay. Karena tidak semua orang itu mempunyai intelijensi, kecerdasan sehingga dia itu bisa tanggap dengan perubahan zaman itu tidak tidak semua orang. Jangankan dalam bidang keagamaan, dalam bidang teknologi saja. Kita contohkan seperti HP. Orang-orang muda atau generasi milenial masih bisa mengimbangi karena memang mereka itu tempatnya, masanya. Akan tapi orang-orang tua belum tentu mereka itu mau. Nah ini yang saya maksud bahwa psikis atau keadaan orang, intelijensi orang juga itu kadang berpengaruh di dalam perubahan sosial ini. Jadi nggak semua orang itu bisa mengikuti arus perubahan. Sehingga tugas dari pendai ini seharusnya ya melakukan pendekatan agar bagaimana orang sekarang itu tetap bisa menjalankan agama, akan tapi tidak sampai menabrak realita-realita sosial. Halo? Bagaimana mungkin bisa didengarkan, Pak? Jelas suaranya? Iya, jelas, Ustaz. Jadi seperti tadi, Pak, ada dua strategi. Yang pertama itu ya peningkatan kualitas keberagamaan. Yang kedua, menjadikan orang itu mampu untuk mengimbangi atau menyikapi perubahan-perubahan sosial ini. Bisa social trendsetter istilahnya lah. Betul. Yeah. Jadi jangan sampai orang itu terombang-ambing, Pak. Terombang-ambing. Karena kadang begini, Pak. Orang itu cenderung menilai sesuatu itu subjektif. Atau mungkin hanya satu sisi saja. Sehingga mereka itu kadang tidak pede dengan apa yang dia sudah lakukan. Seperti orang Indonesia karena mungkin memandang orang Jepang itu maju. Akhirnya mereka kadang iri, wah Indonesia negara kolot. Ya memang kolot memang, Pak. Tapi di sisi lain mereka tidak tahu bahwasanya orang Jepang itu banyak yang stres gara-gara mereka itu 24 jam bekerja. Dari filosof mereka itu kan ya nggak ada istilah orang malas. Nah, sementara di kita, Pak, ya yang harus kita syukuri itu orang Indonesia itu meskipun terlalu nyantai, tapi justru suasana-suasana semacam itu yang mengakibatkan kita itu tetap mempunyai suasana hati yang tentram. Iya. Karena di sini Ustaz, kuat dilakoni, ra kuat tinggal ngopi gitu. Nah, filosofi semacam itu. Mungkin saya break dulu, Pak, karena masih ada. Iya. Moga-moga.
Bisa diteruskan Pak, mungkin Pak, kami persilahkan. Iya, monggo Ustaz. Dulu saya pernah mendapat cerita begini Pak, bahwa kemajuan itu tidak hanya dinilai dari pembangunan atau mungkin kemajuan secara fisik, tapi yang paling penting itu adalah hati nurani atau mungkin juga psikis masyarakat di dalam menjalani kehidupannya. Seperti realitas sekarang itu memang rata-rata negara Islam itu bisa dikatakan banyak konflik atau miskin. Tapi terlepas dari itu juga disitulah bentuk giroh keagamaan dari umat Islam. Tapi di saat mereka itu semisal berpecah belah, tapi ketika tokoh mereka atau Nabi Muhammad itu dilecehkan, semuanya itu akan kompak dan bersatu padu. Nah, ini yang saya maksud bahwasanya yang namanya kemajuan atau mungkin penilaian kesuksesan sebuah negara itu ya tidak bisa dinilai dari sisi pembangunan saja. Seperti di Indonesia ini juga, meskipun di Indonesia secara pembangunan itu tertinggal, akan tapi dari sisi mewujudkan kedamaiannya, persatuannya, ditambah lagi banyak suku rasnya di sini juga terlalu banyak, itu malah bisa menjadi contoh negara-negara lain. Iya, Ustaz. Sehingga sekarang orang memandang Islam itu tidak melulu negara Arab, tapi juga dipandang negara Indonesia, terutama negara-negara Asia Tenggara. Betul. Ini yang saya maksud keterangan tadi. Misal begini Pak, kalau kita katakan bahwasanya negara Islam itu salah di dalam berperang, atau dia itu konflik sehingga tidak sesuai dengan negara Islam, konflik itu sebenarnya bukan dari negara Islam Pak. Jauh sebelumnya itu malah banyak negara Eropa itu saling berperang. Atau negara yang paling banyak pecah belahnya itu malah negara Eropa. Maksudnya percaturan pembuatan ketika Uni Soviet dulu yang terkenal gagah itu bisa terpecah belah. Negara Rusia, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Yugoslavia yang itu Glasgow itu. Betul. Negara Britania juga pecah sebenarnya. Meskipun tidak seheboh negara-negara yang lain. Ada Inggris, ada Skotlandia, Wales, Bulgaria, semacam itu. Artinya klaim bahwasanya negara Islam itu banyak konflik sehingga mengalami kemudahan sebenarnya tidak benar juga. Karena konflik itu tidak hanya dari negara Islam. Justru yang ada satu negara yang mayoritas Islam itu jadi percontohan, ya Indonesia ini.
atau mungkin negara-negara selain Indonesia seperti Asia Tenggara, Malaysia atau mungkin Brunei Darussalam itu juga bisa jadi percontohan bahwa meskipun bukan negara Islam tapi mayoritasnya Islam, meskipun tidak menerapkan syariat secara label, akan tapi penganutnya itu semuanya menjalankan syariat, bahkan lebih, tidak hanya kewajiban tapi juga kesunahnya. Di Arab Saudi, orang Wahabi itu hanya sholat wajib saja, sholat jamaah saja. Tapi di negara Indonesia, orang sholat jamaah juga ada, orang bersolawat yang sunnah itu juga ada, bahkan majelisnya ada. Saking adanya orang yang bermaksiat itu juga ikut sholawatan. Nah ini kan sebuah pemandangan yang sebenarnya itu lupa, kita sering lupa. Ya kalau dipandang dari sini, sebenarnya negara yang paling syariat itu Indonesia. Saking syariatnya, orang-orang yang bermaksiat itu ikut sholawatan. Saking syariatnya, peringatan hari Islam seperti apa, hari raya itu dirayakan dengan meriah, betul. Nah itu kalau bukan negara syariat tidak mungkin. Hanya label negara kita itu memang menghindari istilah-istilah Arabisasi. Misal jangan sampai dikatakan istilah negara syariat atau Islam. Nah, sehingga inilah yang saya maksud tadi. Ini masuk bagian dari strategi dakwah semacam itu. Jadi, jadi intinya strategi dakwah itu satu, peningkatan keilmuan, kesadaran untuk menjadi lebih baik. Yang kedua itu bisa menjadi penggerak sosial yang bagus kan gitu. Betul. Jadi, ya hebat itu kalau pemikiran Kiai Sahal sampai seperti itu kan zaman dulu loh itu. Iya betul. Ya tapi ini begini Pak, setahu saya akhirnya kembalinya bahwa di negara Indonesia itu yang mungkin tidak bisa ditiru negara lain itu ya adalah sisi sufismenya. Seperti kiai-kiai dulu meskipun secara intelektual masih kalah dan kiai-kiai di luar, tapi dari sisi rakatnya Pak, menahan hawa nafsunya, jadi menghindari sifat ambisi, ego. Inilah yang menunjang kesuksesan dakwah di Indonesia. Diakui atau tidak, inilah yang menjadi kesuksesan. Sehingga strategi dakwah itu dijalankan beriringan dengan usaha batin yang di situ dilakukan secara maksimal. Kalau hanya usaha lahir saja, pol mentok itu ketika berhasil itu ya mungkin hanya hasilnya tidak semaksimal ketika mau ditirakati. Nah ini menurut cerita-cerita ulama dahulu, kiai-kiai Nusantara semacam itu. Bagaimana mungkin Pak, ada yang masih dijanggalkan? Sampun Ustaz. Kalau sudah, karena waktu sudah habis, kita sambung besok lagi. Ya, konsepnya tetap dialog ini kita buat santai, yang penting istiqomah. Kalau memang Bapak sibuk dan tidak bisa mengikuti ya nanti bisa kita jadwalnya kapan-kapan. Siap, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz. Nggih, sami-sami.